Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati Syekhuna jami'il ustadzina wa syaikhina wa ala niyati Syekhuna Ayah Kiai Haji Ahmad Dasuki Harun wa ala niyati Syekhuna Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ala niyati Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ngidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh jamaah manakib, berikut keluarga besar, putra putri, cucu mantu, dan imam-imam manakib, guru-guru kita, berikut keluarga besar, cucu, anak, menantu. Semoga semuanya oleh Allah selalu diberi sehat, panjang umur, dimustajabkan doa-doanya. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, keinginan, semoga selalu diberikan jalan kemudahan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang datang ke tempat ini, baik setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun, yang pernah mengikuti rutinitas dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, hatta itu satu kali, sampean jangan khawatir, tetap kalian semua adalah santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun nggak sengaja, ngajinya nggak sengaja. Gimana ya maksudnya nggak sengaja? Kalian lewat, barangkali lagi namu ke tempat orang sini, karena melihat di sini ada rame-rame di kebun, daripada tidur sore-sore dia ikut nimbrung. Ngerti nimbrung? Dia ikut kumpul, ya, ikut duduk, ikut ngedengerin, walaupun tahu ngerti tahu kagak, pokoknya pernah duduk, ya. Lalu begitu pulang ke rumah, besoknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alias meninggal. Yang yakin, walaupun tanpa sengaja kalian hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jilani, hatta satu kali, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah lewat barokah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Alhamdulillah. Apalagi yang sudah datang setiap minggu, yang istiqomah dengan badannya, yang istiqomah dengan pikirannya, yang istiqomah dengan
hartanya, yang istiqomah dengan apa yang kalian mampu, itu lebih-lebih lagi. Maka beruntung dan bersyukurlah kita kepada Allah. Hatta saya dan kalian bukanlah orang yang alim, tapi masih ditanamkan cinta oleh Allah kepada kebaikan. Betul? Masih ditanamkan cinta oleh Allah untuk mengikuti lampahnya ulama-ulamanya Allah. Maka semoga cintaku dan cintamu diabadikan oleh Allah ila yaumil qiyamah bersama dengan kekasih-kekasihnya Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Karena tidak bisa kita hindari, manusia hidup memiliki dua tanggung jawab. Apa yang pertama? Tanggung jawab yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Kenapa kita harus bertanggung jawab, harus baik kepada Allah? Karena kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana caranya? Hilangkanlah keluh kesah hatimu, hilangkanlah keraguan yang ada dalam dirimu, hilangkanlah rasa takut yang ada dalam dirimu soal kehidupan. Kenapa? Karena engkau diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, bukan untuk khawatir soal hidup, bukan untuk takut masalah kehidupan, tapi kau dan aku diciptakan bagaimana kita selalu membesarkan Allah, karena itu bagian daripada pengabdian kita kepada Allah. Bu, dengan kita buruk sangka kepada Allah, berarti akhlak kita tidak baik kepada Allah. Bagaimana contohnya? Tatkala kamu menemui sebuah kegagalan dalam hidup, tatkala kamu menemui kesulitan dalam hidup, tatkala kamu menemui kemacetan dalam usahamu, lalu hatimu berontak, lalu hatimu tidak menerima, berarti adab kita kepada Allah itu kurang bagus. Paham apa tidak? Tatkala Allah memberikan kepadamu hal yang tidak enak, tatkala datang kepadamu sebuah musibah, tatkala datang kepadamu sebuah ujian, lalu hatimu berontak, tidak terima dengan kenyataan hidup yang kamu alami, berarti zikir hanya tinggal zikir, wirid hanya tinggal zikir, wirid, tapi akhlakmu tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini kita semua duduk di tempat ini belajar memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Kita harus sadar, qad ja'alallahu likulli syai'in qadar, bahwa semua hidup terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Apa yang kau dan aku alami, apa yang kau dan aku rasakan, maka ini tidak terlepas daripada iradatnya Allah Subhanahu. Dagangmu macet bukan karena Allah tidak sayang kepadamu. Usahamu berada dalam kemelorotan bukan berarti Allah meninggalkan kalian. Tapi disinilah kita harus belajar yang sering saya sampaikan, agar kau dan aku kembali inna lillahi wa inna ilaihi, agar kita kembali kepada Allah, bahwa kau dan aku punya tugas yang sama di hadapan Allah. Kita dulu sama-sama janji di hadapan Allah, alastu birabbikum, apakah kamu sanggup mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala sahibna. Kita sanggup menjalankan hidup ini. Yang namanya orang hidup harus siap dengan konsekuensinya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Orang hidup ada konsekuensinya. Di mana ada malam, di situ akan ada siang. Di mana ada hujan, di situ akan ada panas. Di mana ada keuntungan, di situ akan ada kerugian. Betul itu. Di mana ada sanjungan, di situ akan ada hinaan. Inilah hidup.
karena kau dan aku berani untuk hidup, maka beranilah untuk menghadapi apa saja yang sudah ditetapkan dan ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kaya bukan tujuan kita, wahai jamaah. Benar apa enggak? Kemuliaan bukanlah tujuan kita, tapi bukan berarti melarang jamaah manakib kaya, bukan berarti melarang jamaah manakib banyak duit, bukan berarti melarang Allah jamaah manakib untuk punya jabatan, bukan berarti Allah melarang kita punya kedudukan. Tapi ingat, kedudukan dan harta, jabatan, pengaruh apapun yang kau miliki, itu bukan tujuanmu. Tujuanmu adalah ilahi anta. Paham? Tujuanmu adalah Allah. Betul? Tujuan kita adalah Allah. Hidup ini hanya sementara, sekedar mampir sebentar saja. Jangan lupa hakikatnya Allah Ta'ala tujuan kita. Bilba Syekh Abdul Qadir bisyafaat Nabi Muhammad bi'id. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Ini sahabat susahnya luar biasa. Sahabat ini miskin, ya, namanya Sa'labah. Pernah dengar? Datang sama Rasul, ya Rasul, saya pengen kaya, kata Sa'labah. Kata Rasulullah, gak usah kamu kaya, sudah hidup kamu begini aja. Maksa Sa'labah, ya, maksa Sa'labah. Saya coba pengen kaya, ya Rasul. Udah gak usah, hidup kamu tuh udah bagus begini. Hidup kamu bagusan miskin, hidup kamu bagusan susah, katanya gitu. Ini udah takut kayak jamaah nih. Kalau udah bicara susah udah merengut, tar dulu belum kelar. Bener gak? Ini ada sahabat di zaman Rasul minta sama Rasul agar diberi perubahan, ya, agar jadi hidupnya jadi enak gitu kan, ya, bisa kebeli Pajero kan gitu. Ya Rasul, saya pengen punya Pajero, ya Rasul. Saya pengen kebeli rumah, ya Rasul, kayak orang-orang. Saya pengen punya sawah lega, ya Rasul. Saya pengen punya binatang ternak yang banyak, ya Rasul. Kata Rasul, gak usah Sa'labah, udah hidup kamu begini saja, cocokkan begini, katanya. Ini yang ngomong Rasul. Akhirnya Sa'labah maksa. Ya sudah kalau gitu Sa'labah, dibekalilah kambing. Singkat cerita nih, Sa'labah ini jadi kaya raya. Kambingnya banyak, luar biasa, jadi kaya raya. Namun kekayaan Sa'labah justru menghancurkan dirinya sendiri. Begitu kemudahan Allah kasih, dipinta zakat susah. Biasanya sholat berjamaah ngilang. Biasa manakiban kagak. Kemana si Fulan? Sibuk ya, tokonya belum nutup, rame banget pelanggannya. Sa'labah kemana Sa'labah? Sa'labah sibuk. Yai, kenapa? Kemana? Nyandung dia. Itu ya. Paham jamaah? Nah itu. Makanya Sa'labah pantesan susah, pantesan miskin, karena dengan kemiskinan Sa'labah selamat. Sholatnya dijaga, silaturahminya dijaga, ya. Ini Rasul. Untung gak kita? Untung gurunya nyuruh kaya. Ini kan Rasul, bukan, ini Nabi. Tapi kalau bagi atom ini jamaahnya wajib kaya. Kan Rasul, bener apa enggak? Kepada Sa'labah beda dengan Nandang Tamami. Kenapa? Gua udah tahu muka lu, ya kan? Makanya biar kaya semua deh, amin.
Kenapa? Karena kalau kaya, kamu mau berbuat baik sama orang tua bisa apa enggak? Kalau nggak punya duit ibadah repot jemaah. Repot apa repot? Repot kalau nggak punya duit. Bangunan di bang tiang berdiri tuh. Semen kagak, pasir kagak, bener apa enggak? Untungnya kita punya guru, berdoa kepada Allah agar jamaahnya dikasih kaya jasmani, rohani, dan ekonominya. Kenapa Rasul memerintahkan sahabat miskin? Karena kuat, karena Rasul. Betul apa enggak? Makin sini umat akhir zaman kan beda. Betul enggak? Makanya ada kalimat kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang kefakiran itu menyebabkan orang jadi kufur. Setan mulai masuk tuh, gua bilang ya Pak lu ngaji, mana sih hasilnya? Bener gak tuh? Ada yang suka begitu? Yang begitu ada? Ada. Setan mulai menghasut. Kenapa kita terhasut? Karena lemah. Bener itu. Karena setan akan datang kepada orang-orang yang lemah. Beda dengan orang yang memiliki kekuatan iman, gak bakal berani setan menghasut, gak bakal berani setan memfitnah. Kenapa? Karena orang yang beriman, jangankan kayanya, miskinnya tidak akan melunturkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu datang yang lemah-lemah, datang. Makanya lagi oleng di jamaah manakin, pada ketinahan. Emang kebetulan orangnya gak resep sama saya, gitu. Bener gak? Orangnya kebetulan gak resep sama saya, berarti setan yang berupa manusia. Tuh gue bilang kayak apa, jangan suka ngaji ke Cibatu loh. Pikir-pikir sama dia, iya juga ya. Wah. Terus setelah dia terhasut, apa setan nolongin? Apa setan ngasih modal? Apa setan ngebantu kamu? Kagak. Udah ngaji kagak, ditolongin modal kagak, nyungsap beneran kita jamaah. Betul apa betul itu? Memang tugasnya adalah setan itu menggoda, menghasut, mengelabui anak cucu Adam, khususnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan tidak akan pernah suka melihat orang yang berzikir kepada Allah. Setan tidak akan pernah suka melihat orang yang bersilaturahmi karena Allah, duduk karena Allah, takarrub karena Allah, cinta kepada ulama. Setan itu tidak akan pernah senang, wahai jamaah. Paham apa tidak? Jadi hati-hati ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bukan bungkelkan hanya di bawah pohon waru tuh. Kita ngelewatin kuburan ketemu setan. Di situ mah nggak seberapa, paling dia cuma nanya, kemana jamaah? Tinggal jawab, ngaji. Terpulang dari sini nanya lagi di pohon bambu, pulang, iya, gitu. Itu nggak ngeganggu, nggak matak hancur hati kita, nggak matak hancur keimanan kita. Bener apa enggak? Bener apa benar? Tapi kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu setan? Diciptakan dari apa itu setan? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Bungkeleuk karena bisa pakai sorban, kaos jilna. Bungkeleuk nama, arti bungkeleuk. Wujudnya bisa pakai sorban, bisa pakai peci, bahkan bisa pakai eagle kayak ban Vespa. Bener enggak? Tapi di dalam lisannya penuh dengan racun, ucapannya penuh dengan duri, menghasut orang ke sana ke sini, ya, menjelekkan orang ke sana dan kemari. Itulah setan yang tidak akan pernah suka sekali lagi melihat orang yang beriman, berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Maka setan dengan berbagai cara bagaimana umat untuk tidak datang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemana kita berlindung dari tipu dayanya setan? Aku berlindung hanya kepada Allah. Pegangan yang kuat kepada Allah yang pernah sering saya sampaikan. Ingat,
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara berlindungnya. Cara berlindung. Usah jauh-jauh ngajinya. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab Allah saya bisa ngaji ke Cibatu. Siapa yang menjadi penyebabnya? Siapa yang mempertemukan saya dengan kamu? Siapa yang mengumpulkan aku dan kamu malam hari ini? Siapa yang mendatangkan dan menggerakkan aku dan kamu ke tempat ini? Bismillah. Semua atas sebabnya Allah, atas izinnya, atas kuasanya, atas ridhonya. Semua Allah. Bentengi itu. Siapa itu Allah? Ar-Rahmanir-Rahim. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang. Dengan sebab Allah, ini bukan lantaran ngaji saya usaha macet, bukan lantaran saya manakiban usaha saya hancur, bukan lantaran saya ikut kiai bisnis saya gak sukses. Ini penyebabnya adalah Bismillah, sebabnya adalah Allah. Paham ya? Ini bentengnya supaya setan gak masuk. Minggir kamu setan. Saya manakiban tidak menginginkan hidup saya kaya. Saya datang kepada kiai bukan ingin mendapatkan harta yang berlimpah, tapi saya datang ke Cibatu, saya datang ke Atamimi, saya istiqomah karena saya ingin mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah. Itu baru setan gak akan masuk. Setan gak akan masuk mempengaruhi diri kalian. Maka kalau sudah tahu Bismillahirrahmanirrahim, ucapkanlah oleh kalian Alhamdulillahi Rabbil ngalamin apa alamin? Orang Jawa kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil ngalamin. Udah nggak apa-apa lah, itu kan lidah ya. Habis mau pasai bagaimana? Ngajinya udah umur 70 baru ngaji, bener gak? Udah nggak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil. Ucapkan oleh kalian segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Puji Allah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Enakkah kamu? Tidak enakkah kamu? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya sadar saya diginikan oleh Allah, saya dibegitukan oleh Allah karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah cinta, Allah sayang kepada saya. Itu baru luar biasa. Alhamdulillah. Oke, setuju? Bentengi. Kan sudah tahu ngaji. Miskinnya yang ngasih miskin, kayanya yang ngasih kaya, senengnya yang ngasih seneng, susahnya yang ngasih susah. Kalau semua itu sudah Allah yang memberikan, yakinkan dalam dirimu Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya yakin Allah tidak akan pernah menimpahkan masalah kepada hidup saya. Allah tidak akan pernah menguji sesuatu yang sulit dalam hidup saya. Kalau ada kesulitan, ada masalah dalam hidup saya yakin ya Allah, ini adalah kasih sayang-Mu. Betul. Karena Allah sangat sayang kepada saya. Agar hidup saya selamat, agar hidup saya bahagia, agar hidup saya bahagia selamat dunia dan akhirat. Itu Bu. Ayah ada di Cibatu. Ini kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bukan? Kasih sayang Allah. Mana pernah ngerti saya akan ketemu dengan jamaah di sini? Betul apa enggak? Mana pernah tahu saya akan berjumpa dengan kalian? Mana pernah ada saya bayangan akan bertemu dan berkumpul semacam ini? Tidak ada. Betul apa enggak? Karena yang saya tahu tempat ini adalah kampung. Di sini tempat jin buang anak. Benar gitu? Pohon bambunya banyak, kuntilanaknya ada, gonderwonya juga ada.
Betul itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di tempat ini, apa yang akan saya alami, apa yang akan saya hadapi, tidak tahu. Tapi karena saya yakin apa yang didawuhkan oleh guru Sirrul Rabbani ala lisanil, rahasia Allah ada di lisan guru. Dan jangan kemana-mana, kamu tinggal di tempat itu. Apapun yang terjadi, kamu tinggal di tempat itu. Jangan kemana-mana, kata guru saya. Saya tinggal di tempat ini. Ternyata Allah memberikan jawabannya kepada saya saat ini. Betapa banyak orang-orang yang mencintai dan sayang kepada saya, dikirimkan oleh Allah datang ke tempat ini. Benar nggak? Andaikan ayah tidak kuat, wahai saudaraku, teman nggak ada, duit nggak punya, benar apa enggak? Saudara nggak punya, andaikan aku tidak bertahan melarikan diri dari takdir Allah, kira-kira saya ketemu nggak dengan orang Buga Salam? Ayah ketemu apa enggak dengan orang Pasir Kunci? Ayah ketemu nggak dengan orang Kuningan? Ayah ketemu nggak dengan orang Surabaya? Tidak akan bisa ketemu dengan orang Jawa Tengah, tidak akan ketemu dengan orang Bogor, tidak akan pernah ketemu dengan orang Banten. Karena di sini ada kasih sayangnya. Makanya hati-hati ya dalam menjaga istiqomah. Kau dan aku sama-sama hidup di dalam gelapnya takdir. Betul apa enggak? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok kepada diri kita. Benar apa enggak? Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kepada diriku dan dirimu di esok hari. Tugas kita hanya tawakal, berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Andaikan kau diberi sulit hari ini, andaikan kau diberi susah hari ini, harapan dan keyakinan dalam dirimu selalu kau tanamkan. Barangkali esok hari kebahagiaan akan datang kepada kalian, kemudahan akan datang kepada kalian. Amin. Derajat akan datang kepada kalian. Amin ya Rabbal. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang akhirnya kotoran itu ngikut apa ngikut? Kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di cinta lahir di dalam. Biarkan salah di mata, biar perbedaan terlihat. Makanya ku harap engkau walau dipandang, karena hakikat kita yang rasa. Tepuk tangan. Siapa yang merasakan? Biar terlihat beda dari yang lain. Kalau kamu banyak uang, usaha kamu lancar, datang ke tempat ini mungkin biasa-biasa saja. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi begitu kamu diberi kesulitan oleh Allah, buat ongkos kamu nggak ada, tapi kamu bela-belain untuk datang ke tempat ini untuk berzikir istiqomah kepada Allah, berarti kamu sudah beda dari yang lain. Alhamdulillah. Suatu hari nanti ya yakin pintu akan terbuka. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi bukan hayalan yang Allah janjikan, tapi keyakinan yang alhamdulillah. Karena yang janji ya kalau ayah yang janji ya nggak bisa jemaah. Betul apa enggak? Saya tidak bisa menjanjikan kalian kaya, tidak.
Saya nggak berani menjanjikan kalian sukses ikut saya datang ke tempat ini, tapi Allah yang berjanji kepada kalian, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, aku akan berikan jalan kepada kalian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari rezeki dari jurusan yang tidak disangka. Dia yang janji sopo? Yang janji sopo? Allah yang janji, bukan ayah. Ayah hanya menyampaikan apa yang Allah firman. Kiai hanya menyampaikan apa yang Allah janjikan. Betul? Amin ya Rabbal. Ini janji Allah. Siapa sih Allah? Pemilik langit bumi, pemilik kita, yang punya dunia, yang punya harta, yang punya anak, yang punya istri kita, yang punya diri kita, itu Allah. Dia yang berjanji, bukan kiai. Wong kiai juga hidup atas kehendak Allah. Kita manusia, ayah dan kalian gak ada bedanya. Bener gak? Nabi Muhammad berbeda, kenapa? Karena beda wahyu. Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sementara kita tidak mendapat wahyu. Kalau bicara manusia, ya Muhammad juga sama, jamaah. Betul nggak? Rasulullah juga sama, sama-sama punya istri, betul itu. Sama-sama lapar, betul. Sama-sama ibadah, sama. Cuman beliau punya keistimewaan dari Allah. Kenapa? Karena beliau adalah yang mendapatkan wahyu firman dari Allah. Makanya kamu nggak usah minder ketemu orang, ya. Nggak usah minder ketemu siapapun, karena manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada yang hebat, tidak ada, sama saja podo wae. Cuman ditempelinnya beda-beda. Ada yang ditempelin kaya, ada yang ditempelin biasa, ada yang ditempelin kiai, ada yang ditempelin apa santri. Ya cuma itu aja, ketempelan aja. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Nah, barangkali pakaian kita sekarang pakaiannya pakaian susah, besok Allah ganti tambahin gitu. Nih ganti nih pakaiannya, ada pangkatnya di sini, bintangnya 8. Ada nggak bintang 8? Ya bikin sendiri aja udah 8. Gitu. Nah, sekarang kamu jadi hansip, nggak tahu besok jadi RT kan gitu. Sekarang jadi RT, siapa tahu besok jadi lurah. Sekarang naik motor, siapa tahu besok bawa mobil kan gitu. Yang penting tetap kita baik sangka kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita hidup di dunia, tetap harus menjaga baik silaturahmi kepada sesama manusia. Yang beli tahu gejrot, apa namanya itu? Yang beli ubi Cilembu, kira-kira yang di kuburan apa yang di sini nih? Hah? Yang beli gorengan, kira-kira orang apa siluman? Orang, bener nggak? Yang makan di warung ibu orang apa jin? Orang. Makanya rezeki itu daripada manusia. Maka orang yang silaturahminya bagus kepada manusia, baik kepada sesama manusia, maka rezekinya juga gampang. Betul apa betul? Jadi mah goreng wae kabatur teh, jadi mampet rezeki nage. Betul apa enggak? Nah, kita baik sama orang, baik sangka sama orang, ramah tamah, senyum gitu kan, tong meremut, beda hese rezekinya jauh. Betul apa betul? Nyapa, negur gitu kan ya, senyum, ceria, baik sangka, mendoakan, itu hablum minannas, berbuat baik kepada sesama manusia. Karena rezeki yang Allah tebarkan sudah ditebarkan di muka bumi, tinggal kita ambil di mana? Di sesama manusia, sesama saudara-saudara kita. Yang punya PT jin apa orang? Hah? Orang, bener nggak? Kalau bapak ngojek, yang naik ojek bapak kuntilanak apa orang? Orang. Bapak kerja di orang, jadi jadi tukang bas atau apa yang bapak kerjain, rumah orang apa rumah setan? Kan gitu. Tetap aja dapatnya dari manusia. Jangan ngertiin salah, ngaji kesini pulang goblok duit 2 karung lah orang. Lah kalau bisa begitu mah kiai bisa semua begitu. Bener apa enggak?
Enggak begitu. Kita di sini doa sama Allah, lalu pulang dari tempat ini, hablum minannasnya kita jaga, kita rawat, baik kepada tetangga, baik kepada saudara, baik kepada keluarga, baik kepada sesama manusia. Hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita rawat, maka dunia akhirat sempurna. Amin ya robbal alamin. Dikir mati di rumah mata nanya kata tangga, hidupnya dia susah melulu. Betul apa betul? Lah iya tuh. Walaupun ngaji tiap minggu bahkan tiap malam kamu datang ke sini, kalau kamu nggak pernah baik dengan saudaramu, mau dari mana rezeki itu datang? Betul apa betul? Kan sering ayah bilang, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan aku dekat dengan kamu. Jadi kalau ada yang kita ini menemukan kesulitan, gak mungkin orang yang dari Amerika datang ke sini cuma bawa nasi timbel. Betul apa enggak? Gak mungkin dari Arab Saudi cuma nganterin tahu gejrot ke sini. Tatkala kita lapar, gak mungkin orang yang jauh dari mana-mana nganterin nasi, tetap orang yang dekat dengan kita. Betul? Betul? Maka jaga, rawat dan pelihara itu hubungan dengan Allah dengan cara berzikir setiap malam Senin di rumahnya masing-masing, sholat 5 waktu, tahajud kamu jalankan, ya. Sholat tasbih kamu jalankan, qobliyah ba'diyah kamu jalankan. Suka apa enggak? Suka enggak? Untuk ngerti deh sholat tasbih dan naon siang tuh. Kira aku sholat pakai tasbih di kalungan tasbih apa kumaha? Waduh. Ya nantilah, gak apa-apa, yang penting sholat 5 waktunya dulu dijalanin. Bener gak itu? Kalau malam ada kesempatan ya sholat tahajud, ya. Karena di situ pintu langit Allah buka, Allah menawarkan siapa yang butuh ampunan, siapa yang butuh kabul hajat. Kita tahajud kalau merasa butuh mah. Butuh apa butuh? Butuh apa kagak? Ini mau butuh tapi mau lorway unduh, berarti kan tuh butuh. Ya kalau butuh mah kudu semangat meureun. Ngerti meureun? Ya orang kalau butuh kan semangat, gak ada kata ngomong dingin. Duh dingin banget ah sholat ya. Ya udah kata Allah gak apa-apa, tapi kalau lu butuh wayahnya gua kayak tar dulu dah katanya gitu. Kan impas. Bener apa enggak? Nah iya kalau kita butuh ya yang semangat lah bangun malam. Kamu orang Sunda bilang itu kita tuh harus bisa belinya. Bener apa enggak? Harus mau prihatin. Sing peuri ngalah menang. Sing peuri ngalah menang. Perah lamun geus boga perah batur ge peruh. Kan begitu. Sing peuri maksudnya apa? Prihatin dong. Tidur ya kurangi, makan ya kurangi. Kan gitu merenang Bu kalau ada maunya mah. Mau hidup aral wae, makan mah 2 bakul. Ada yang gitu ada. Ya kalau merasa butuh ya mata dikurangin tidurnya. Biasanya malam 8 jam, 4 jam, 5 menit, setengah jam, 1 jam dipakai atau dialog ngobrol sama Allah. Apa dunia ada yang punyanya Bu? Ada yang punyanya nggak di dunia ini? Kita mah di sini ikut di rumahnya siapa? Kan rumahnya Allah ini dunia teh. Nyadar apa orang ini? Emang Bapak ngerasa bikin rumput? Ngerasa nggak bikin tanah? Ngerasa nggak bikin itu tuh, bikin air? Nggak merasa. Bapak lahir tanah udah ada, air udah ada, bener gitu. Berarti ada yang punya apa orang? Ini jadi orang-orang begini sih. Ada yang punya apa kagak nih? Kan ada yang punya. Kita lahir ini bumi udah ada, matahari udah ada, bulan udah ada, burojol kita udah ngeliat, udah ini buminya udah ada. Kali apung-apungan gitu. Enggak, berarti di sini sudah ada yang punya. Betul nggak? Siapa yang punya adalah Allah. Wajar dong kita dialog ngobrol sama Allah kalau malam. Ya Rob, maafin saya ya Allah ya. Gitu. Makanya kan wudu Bu. Wudu itu yang pertama. Taruh dulu tahu kemalaman ini. Lanjut apa enggak nih? Wudu itu yang pertama yang dibersihin apa? Yang dibersihin apa? Muka. Nah di mukanya ada apa? Ada hidung, ada mata, benar nggak?
Nah dia ada mulut kumur-kumur. Maksudnya apa? Bacot sia pikiran. Bersihan bacot sia atau ngomongin batur wae. Itu maksudnya. Ya kan bab toharo itu bersuci namanya ya. Wudu itu bab toharo, bab bersuci. Kumur-kumur tak lain ngalengitkeun bau jengkol lain. Itu diantaranya. Tapi hakikatnya kamu kumur-kumur bacot sia lah. Ngerti nggak bacot sia? Omongan lu tuh pikirin. Jangan dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit bahas orang. Makanya lewat wudu. Gimana ya? Begini nih. Iya begini nih. Sampai disembur. Dengar sadar, tong kasurupan wae dor sia. Itu ya. Kumur-kumur di mulutnya dijaga nih mulut. Maksudnya begitu. Lewat wudu teh. Terus hidung nih, kok ngambuan untuk para ruku. Ayo ngambuan untuk para ruku ada. Kagorengan batur, kejelekan orang, diendus-endus supaya babi. Ada yang begitu ada. Di mana nih baunya? Dikorek-korek, jangan. Ya, bersihin, kadang bersihin hidung, ya kan ya? Kalau mau wudu gitu kan? Terus hidung. Terus di sini ada apa nih? Di mata. Ini mata dipakai apa nih? Jangan suka ngelihat baik kejelekan. Dipakai apa nih mata? Pakai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Semua itu adalah kehendak kuasa Allah. Lain iri wae panon teh ningali rezeki batur. Panon teh jangan dipakai iri wae ningali kemajuan batur, kesuksesan batur, bersihan. Gitu, ini mata nih. Betul gitu. Sudah dipakai apa? Ya Allah, maafin mata saya ya Allah. Tuh, malam dekasi tahajud ngomong. Lagi wudu tuh ngomong. Suka begitu. Ngerti kagak baru karang ya. Sambil wudu sambil ngomong, ya Allah ampuni dosa mulut saya ya Allah. Yang tanpa sadar kadang membahas keburukan orang, yang tanpa sadar membahas kekurangan orang. Ampuni ya Allah mata saya yang terkadang dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Mata saya ampuni ya Allah yang kadang-kadang dipakai melihat hal-hal yang tidak baik. Betul. Lalu bersihin tangan, ya Allah ampuni dosanya tangan saya. Harusnya lewat tangan ini ya Allah asah asi asuh membantu kepada sesama, memikirkan kesulitan sesama. Bukan lewat tangan ini terkadang hati orang terluka. Kunaon? Namun diberi duit kadang turun apa tarang batur ditunjuk-tunjuk. Betul nggak? Istighfarkan tangan. Setelah itu apa? Nih. Iya namanya. Iya namanya. Ngusap sirah anu leutik. Ngusap sirah saeutik. Ngusap rambut sedikit, harus netes kepada kulitnya. Maaf Bu, wudu ini adalah penentu kita sholat. Sah atau tidaknya sholat kita tergantung daripada wudunya. Oke, saya nggak bahas masalah safinahnya, saya bahas isinya saja. Setuju? Ada apa di otak kita? Di otak kita di sini kadang kita mikirin hal-hal yang tidak baik. Istighfarin, ya Allah. Harusnya saya hidup disuruh ngapain tadi? Ngabdi, disuruh ibadah, disuruh berzikir kepada Allah. Tapi kenapa ini pikiran kamu selama ini selalu dipakai hal-hal yang tidak benar? Betul gitu? Iya apa enggak? Selalu mikir, ya Allah duit kayak di mana sih duit? Ya Allah saat sih micen duit. Ke barat duit, ke timur duit, ke utara duit, ke selatan duit. Ini betul enggak? Sehingga lewat pikiran kaki ikut melangkah, bukan Allah. Kemana-mana kita yang dikejar. Di mana ada rizki, di mana ada duit, di mana ada harta, di mana ada rezeki, kita lari lupa dari Allah karena otak dan pikiranmu dihiasi, dipenuhi dengan dunia dan dunia. Istighfarin, ya Allah maafkan ya Allah pikiran saya. Yang harusnya pikiran itu dipakai untuk apa? Yang sering ayatnya ayah sampaikan, untuk tafakur, untuk berzikir kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, mengagungkan Allah, menceritakan Allah,
membayangkan kuasa Allah, memikirkan kuasa Allah, kan begitu. Makanya sehari sampai lima kali, betul gitu. Sehari sampai 5 kali. Lalu kaki istighfarin dulu. Ya Allah, maafin kaki saya ya Allah. Kadang kalau buat nonton dangdut mau gesit banget ini kaki teh. Kalau buat nonton jaipongan mah ini kaki teh gesit banget. Ya Allah, dengar nggak tuh? Kalau kira urusan duit main teh, ini kaki lagi merem baru tidur 10 menit udah langsung bangun baik. Giran dia ada pengajian, berat kesyukur kalempah teh. Betul apa betul? Nah, ya Allah maafin kaki saya ya Allah. Kan gitu. Itu wudu. Baru setelah itu masuk ke masjid atau di rumah atau di kamar di mana saja. Apa? Sholli faradhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Kemana kita menghadap? Ke kiblat. Semua menghadap ke kiblat. Betul ya? Boleh sholat hadap sono? Hah? Ya, nggak tahu boleh apa enggak ya, nggak tahu lah. Yang jelas kita bilang nggak boleh. Semua pejabat kamu, rakyat kamu, orang kaya kamu, orang miskin kamu, nggak ada urusan. Kiblat. Semua menghadap. Lalu apa yang diucapkan pertama kali setelah niat? Allah Maha Besar. Siapa yang besar? Boleh nggak sholat pakai bahasa Indonesia? Saya ngomong boleh tadi. Ayo menang atau tarik teuing. Bisi geger. Allah gede pisan. Gitu. Supaya seragam, ya. Mari sholat. Itu pakai bahasa Jawa. Gimana bahasa Jawanya? Hah? Kalau orang Padang, Allah nang gadang. Gitu. Pakai bahasa Arab, semua biar sama, ya. Allah, apa maknanya? Allah Maha. Yang besar siapa? Yang besar siapa? Berarti kita mending kecil mah betul. Kalau kecil masih mending ada, enggak ada. Berarti yang ada Allahu. Ada yang pantas kita sombong. Pantas sombong? Kamu mentang-mentang kaya pantas sombong? Kamu mentang-mentang pintar pantas sombong? Allahu. Siapa yang besar? Siapa yang pintar? Siapa yang kaya? Pantas kita angkuh. Itu bukan era masih sombong kene. Betul apa enggak? Maknanya. Lalu apalagi ayah? Berdiri dengan tegak menghadap kepada Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan keyakinan, ngadep kepada Allah. Apa masalahmu? Apa harapanmu? Sesulit apa hidup kamu? Katakan Allahu. Utang kamu kecil, bisnis kamu tuh kecil, keinginan kamu tuh kecil. Kala semua itu kau hadapkan Allahu. Oke? Ya kenal ngerti kita tidak ngerti kan lain lagi. Karena yang memberikan paham adalah Allah. Bukan kiai menyampaikan doang bu. Paham apa tidak? Allah yang memberi hidayah. Alhamdulillah. Itu ya. Jangan kecil hati. Justru semakin kamu diberi timpahkan kesulitan oleh Allah, kamu harus semakin semangat. Kamu harus semakin yakin dengan berkata Allahu. Kecil masalah kamu wahai jamaah Nakim, kata Allah. Kecil keinginan kamu pengen apa? Kamu pengen mobil bagus, kecil. Kamu pengen duit banyak, kecil. Katakan olehmu dengan keyakinan Allahu Akbar. Karena semua selain daripada Allah itu kecil, yang besar adalah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, setuju? Mudah-mudahan selalu Allah memberikan taufik dan hidayah kepada saya dan jamaah semua, sehingga dengan taufik dan hidayah itu kita bisa dibukakan ilmu Allah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, yang penting kita jaga hubungan kepada Allah, jangan suudon ya. Kalau lagi susah tuh jangan siap, jangan buruk sangka ya. Itu tandanya kita punya akhlak kepada Allah. Terus kedua apa? Jaga hubungan sesama manusia.
manusia. Kira-kira kalau kita susah ngirim ke beri jero imah teka luar-luar, kira-kira gimana itu? Tetap kita sapa keluarga, silaturahmi sama saudara. Bener apa enggak? Silaturahmi sama keluarga, silaturahmi sama teman, silaturahmi sama sahabat. Barangkali pintu rezeki Allah buka lewat temannya, lewat saudaranya, lewat keluarganya. Paham? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih buat Bapak Kiai Ali beserta istri itu kemarin ngirim apa Magicom yang gede itu ya, yang bisa buat masak 200 liter. 200 liter berapa? Hah? Abang dia salah mak apa berapa? 10 liter ya. Jadi kan itu cinta, bener nggak? Mungkin di sini karena ngelihat masak terus, istrinya Pak Ali ngirim Magicom, jadi sehingga ibu-ibu nggak terlalu bau hasil. Kayak capek mau ada ikhlas, namanya macamnya ikhlas. Ngomong capek mah nggak ada ibu-ibu di sini masakti hebat. Kalau capek mau balik lagi aku, bener nggak? Enggak kalau capek mah, cuman paling tidak enggak bau hasil, kapan rek ngaji gelis-gelis ketika dia bau hasil gitu. Makasih ya Bu, mudah-mudahan rezekinya oleh Allah diganti. Juga saya juga terima kasih tuh, motor saya didandanin, dimodalin, banyak juga tuh lihat bonnya tuh, habisnya itu. Motor udah mau ditimbang Bu, ya mas saya udah mau ditimbang, baru-baru mikir dandanin, tadi mau digerubagin kali malam. Sama si Kang siapa namanya? Hah? Kang Hendi. Kang Dedi dibawa motornya didandanin tuh sampai hidup lagi. Terima kasih, semoga bengkelnya ditambah sukses oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dan semuanya lah ya yang membantu-bantu ke sini, ada yang 50.000, ada yang 100.000, semua tanpa terkecuali. Apa yang kau korbankan dibalas semua oleh Allah dengan barokah yang berlimpah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada undangan Bu dari jamaah kita, saudara kita tuh, Teh Lina. Siapa emak siapa? Teh Lina itu Bu, di situ tuh di Kebak Biru ya. Kebak Biru lewat sono dikit dekat kali. Hari Minggu pagi mau ikut nggak? Hah? Kondangan, cuman ada pengajiannya, ntar diisi sama ayah, bareng-bareng ke sana mau nggak? Pagi-pagi Bu, nah kira-kira jam 4 subuh dah. Sekalian ngebesan. Enggak bohong, jam 9 lah ya. Dan malam-malam Kalina, jangan malam-malam, jangan siang-siang Kalina ya. Acaranya yang penting jam 11 kelar gitu aja, bener gak? Kita berangkat jam 9. Ini ada undangannya, nanti masing-masing wilayah diambil aja. Minggu pagi, kan kalau pagi mah cakepnya kayak kelihatan Bu. Ya apalagi tempat hajatan, kali yang janda ketemu duda kan gitu ya, yang gadis ketemu jodohnya, yang udah punya bini mah jangan larang diri baik. Kalau datang malam-malam baik mah kan pada bulung baik, mau cakep kayak apa kayak paling ngaji di kebun, hujanan lagi ya itu bedak luntur lagi baik. Kalau siang kan kelihatan ya. Ini saudara kita, jadi maksud ayah gini, kalau kita punya acara hajatan, udah jangan takut, datang aja. Nanti kalau punya acara lagi, bawa lagi undangannya ke sini. Setuju gak begitu? Jadi biar sama-sama saling bergantian. Datang semua ya, siap ya? Pagi hari Minggu jam 9. Iya pagi Bu, bukan malam. Kalau malam makan di sini malam Seninnya. Minggu besok berarti ya? Iya Makarina, minggu besok. Hah? Bukan. Iya wae, lalu lo nanya ke belakang. Tanggal berapa ini?
Tanggal 27 kapan? Hah? Tanggal 27 itu kapan? Minggu besok satu lagi apa besok? Iya benar besok, minggu besok berarti ya. Mudah-mudahan hajatannya disukseskan oleh Allah, keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ini nggak usah ke sini, tunggu di situ aja tuh. Di mana tuh? Yang dari sono di Berita Bangsa. Kalau yang di Buka Salam mah tunggu di situ aja, di sono di masjid. Masjid yang dari Panyosogan mah tunggu di mana tuh? Udah ada Anas. Nggak usah ke sini-sini segala. Ya. Kalau mau langsung juga boleh kalau tahu alamatnya. Bener gak? Ya, barangkali mau langsung aja lah karena dekat gitu ya. Habis makan pulang ya jangan nungguin ayah dulu. Doa dulu bareng bentar ya. Paling ini sejam tuh, bener gak? Habis itu pulang lagi. Mau makan miskin ini tenang deh tuh. Cuma ninggalin waktu 2 jam mau ngurangin rezeki ini. Ya. Ya udah kuponnya jalan dulu. Siap tapi ya hadir ya. Temenin ayah bu, ya, jangan sampai datang ke sono ayah nggak ada yang nemenin, itu bangku bedoang. Assalamualaikum ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya diharap bangku na wungkul ono hadir. Waduh. Mau ikut tega-tega tuh ayo mah. Ya kan tahu sendiri mana hikmah, bener nggak? Banyak yang nggak pro lah, tapi sekarang sih udah nggak, yakin nggak sekarang. Dulu tuh ngenes, di jamaah nggak pada ngikut, di luar yang datang siapa katanya Kiai Gondrong. Wah, kayak kamu cina orang Al-Baghdadi ulah didatangan cuma ngepset. Lah mau jubahnya lengser kayak tadi kata Kiai Abidin, ada di harut bangku mau gagah nawi. Bener apa benar? Iya karena Kiai itu hebat karena santri. Karena jamaahnya, yang kiai mah biasa aja. Kenapa kiai itu hebat? Jamaah yang hebat, bukan kiai. Nah, emang dipanggil kiai dari santrian pak. Disebut kiai itu lamun jamaah nak. Tentu iya, betul apa enggak? Jadi ayah bisa gagah. Assalamualaikum. Al-qail fi kitabillah. Karena ada yang dengerin, maka ada yang dengerin mau busut, ini mah gelok ternyata. Kan gitu ya, jadi makanya nggak boleh sombong, nggak ada apa-apanya. Ayah kamu tuh nggak ada apa-apanya, betul apa enggak? Sama saya biasa, kamu juga biasa. Inilah kita kerja sama, jadi mulia semua. Ayah ke bawah mulia, jamaahnya juga ke bawah mulia karena ada kebersamaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, mudah-mudahan semua jamaah diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kuponnya jalan dulu ya Bu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ila isa limin ummah minal afati wal nikmah wa min hamim wa min ghummah bi alil bakri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bil barakah wal karamah Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih ya jemaah ya atas dukungan sama ayah selama ini nemenin. Bener wallahi, ayah mah nggak bisa apa-apa, bukan apa-apa kalau nggak ada jamaah. Bener ini, yakin alaihim, sumpah. Enggak bohongan, bener, serius. Kalau nggak percaya main aja hari biasa. Kalau ada temannya culak cilek, nang hebat, nang wing. Bener gak bu? Ya kelihatan gagahnya kan karena ada yang dengerin itu. Bener gitu ya. Kalau hari biasa mah orang ada apa-apanya, bener, yakin nggak nyong, yakin nggak sumpah. Yakin nggak ada apa-apanya, bener, yakin, serius, betul nggak? Makanya nggak boleh sombong ya, karena kita hidup butuh orang lain. Sekecil apapun kalian, seperti apapun kalian, tetap berjasa bagi Atta Mimi ya. Maka semoga siapa yang datang ke tempat ini, apapun hajatnya dikabulkan oleh Allah. Siapa yang ngabulin? Bukan ayah kan ya? Yang ngabulin adalah Allah. Tinggal bisa-bisanya kamu aja bagaimana ngedeketin Allah. Itu ya. Ayah mah ibarat pemandu di tempat ini. Pemandu doa. Kabul atau tidak tergantung keyakinan masing-masing. Kamu yakin, ya kabul. Anda indah doni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau yakin kamu kuat, ya itulah yang akan kamu dapat. Tapi kalau yakinnya kurang, ya kurang juga apa yang kamu peroleh. Karena ayah mah cuma
Sekali lagi pemandu ya, pemandu untuk ngajak yuk bareng-bareng kita datang sama Allah, kan gitu ya. Sekali lagi yang ngabulin siapa? Makanya yuk berbaiklah kepada Allah, buatlah Allah senang sama kamu. Kalau Allah senang ya apa saja yang kamu minta ya akan dikasih. Kayak orang tua senang sama anak, kan gitu. Apa saja yang menjadi keinginan anak, orang tua pasti ngasih. Bagaimana mau dikasih orang tuanya gede baik, betul gitu. Makanya kita dengan zikir itu sama-sama kita butuh kepada Allah. Semoga Allah senang dengan apa yang dilakukan oleh jamaah dan kita semuanya. Amin ya robbal. Makan dulu ya semua ya, masih banyak itu. Masih ada nggak itu? Udah makan semua belum? Syukurnya taruhnya tengah-tengah kali makan, itu biar dari sono bisa makan juga. Ya. Terus makasih juga nih yang babadin rumput ya, Mandor sama Mang Ranim itu semua ya, makasih. Jadi rumputnya kalau dirawat kan jadi bagus ya Bu ya. Semoga yang dilakukan itu dibalas oleh Allah dengan barokah ya semuanya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Yang belum makan dulu lah semuanya ya. Atau masih mau makan lagi ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.